Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil kabir, al-latifil khabir al-qayyum ala kulli nafsin bima kasabat wal mujazzi laha bima 'amilat. Nahmaduhu wa nashkuru wa natubu ilayhi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan tuthabbituna ala qa'idatil iman wa tamdi bina ala tariqil ihsan wa tub'iduna an ta'thiri syaitan wa tuqarribuna min ridar rahman wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu safihu wa khaliluhu ja'ana bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Yaqul tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabashshir ibadil ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Shadaqallahul azim. Terima kasih, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak kata yang pantas kita ungkapkan melainkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam majlis yang mulia, di tempat yang mulia. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadi catatan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala di saat harta dan anak-anak kita nanti tidak lagi bermanfaat di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah ibnu Mas'ud, dia katakan begini, bacakan kepada saya Al-Quran. Iqra alayya al-Quran. Bacakan kepada saya Al-Quranul Karim. Abdullah bin Mas'ud merasa heran. Kemudian dia mengatakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqra'ul Qur'ana 'alaika wa 'alaika unzila?" Ya Rasulullah, apakah saya akan membacakan Al-Quran kepadamu sementara Al-Quran itu turun kepadamu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ini senang kalau mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dialog yang terjadi antara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan pelajaran yang luar biasa kepada kita. Bagaimana kita ini membuka hati kita, membuka pikiran kita, ya, untuk menerima orang lain. Maka ayat yang saya bacakan, seringkali yang saya bacakan di awal pertemuan, itu dalam surat Az-Zumar. Fabashshir ibad. Sampaikan berita gembira. Kepada siapa? Alladzina yastami'una al-qawla. Orang-orang yang suka menyimak. Fayattabi'una ahsana. Lalu mengikuti mana yang terbaik. Sekelas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun Al-Quran itu turun kepada beliau, beliau masih senang mendengarkan dari orang lain. Ya. Wa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku senang kalau mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Kemudian Ibnu Mas'ud membacakan dalam surat An-Nisa. Dibaca oleh Ibnu Mas'ud dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimak. Ya. Sampai kepada ayat ke-43. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan cukup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara fitnahnya orang yang punya ilmu itu, kata Imam Al-Ghazali, min fitnatil alim ayyakunal kalam ahabbu ilaihi minal istima'. Di antara ujiannya orang yang punya ilmu itu adalah apa? Kalau dia itu suka bicara, suka menjadi pembicara, tapi tidak pernah suka mendengar orang lain. Ini menjadi fitnah, Pak. Ujiannya orang yang berilmu. Ini sekelas baginda Rasulullah SAW masih mau mendengar itu. Ya, itu menunjukkan apa? Kebesaran hati Rasulullah SAW. Kalau kita memiliki kebesaran hati, akan suka mendengar, akan suka menyimak.
Tapi kalau kita nggak memiliki kebesaran hati, ya ini apa? Mungkin yang disampaikan itu aja. Saya sudah tahu kok. Nah, level yang pertama, orang kalau sudah merasa dirinya tidak tahu, sudah tertutup. Sudah tertutup, nggak mau belajar lagi. Nggak mau nyimak lagi, nggak mau mendengarkan orang lain lagi. Aku sudah tahu kok. Ya, maka level yang pertama, orang yang merasa tahu itu apa? Orang belajar itu level yang pertama apa? Merasa dirinya tahu. Kemudian belajar, sampai kepada level yang kedua, baru dia merasakan, ternyata masih ada hal-hal yang tidak aku ketahui ya. Kemudian belajar, sampai kepada level yang ketiga, baru dia sadar, oh ternyata yang tidak aku ketahui itu lebih banyak daripada yang aku ketahui. Ya, itu belajar gitu. Sampai kepada level yang keempat, ternyata saya belum tahu apa-apa ya. Ada orang yang suka ngaji, suka belajar kemana-mana. Ada majelis taklim belajar. Ya, sudah keliling dia belajar itu. Ya, yang dia tahu selama ini, ini hadis Rasulullah SAW begini, hadis Rasulullah begini, ini ayatnya begini, ayatnya begini. Kemudian ketika mulai belajar ilmu alatnya saja, ilmu alat untuk memahami hadis, ya baru pening. Sudah mulai Pak pening. Baru belajar mustalah hadis. Kenapa hadis ini dikatakan hadis sahih? Kenapa hadis ini dikatakan hadis hasan? Kenapa hadis ini kok dhaif? Kenapa hadis begini? Sudah mulai pening, Pak. Ya. Baru dia merasakan, ternyata aku belum tahu apa-apa ini. Ya. Saya menarik, pernah di kantor itu diadakan pembelajaran tentang tajwid, Pak, oleh Syekh Nasiruddin At-Tamadi dari Mesir. Yang diajarkan apa? Tutfatul Atfal. Yang hadis itu para imam, yang hadir di situ adalah para imam-imam masjid yang selama ini sudah belajar ilmu tajwidnya. Ya, baru dibacakan kitab Tutfatul Atfal, sudah pening palanya, Pak. Sudah pening palanya. Padahal itu Tutfatul Atfal, Pak. Ya, kalau bahasa kita itu ya untuk anak-anak itu. Dari syair-syair ini ya. Jadi orang kalau semakin belajar, semakin merasa dirinya nggak ngerti. Maka Ibnu Mubarak mengatakan apa? Orang itu dikatakan berilmu kalau masih belajar. Kalau masih belajar. Tetapi kalau dirinya sudah merasa tahu, ini awal daripada kebodohan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Arba'in An-Nawawiyah dari hadis yang ke-42. Kita bacakan kemarin, ya kita sudah bicara panjang lebar tentang berkaitan dengan doa. Pagi hari ini kita akan membahas tentang istighfar fil Qur'anul Karim karena berkaitan dengan hadis ke-42 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sadari bersama bahwasanya kita ini manusia biasa, seringkali melakukan salah, seringkali melakukan maksiat. Ya, tidak ada di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah melakukan kesalahan. Kita ini manusia biasa, lahir dari manusia biasa. Beda dengan baginda Rasulullah SAW atau para nabi. Para nabi itu maksum, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada satu diskusi, apa mungkin seorang nabi itu melakukan kesalahan? Hal yumkin ayyukhti ar-rasul. Pertanyaannya begitu. Apa mungkin baginda Rasulullah SAW itu melakukan kesalahan? Sebagian pendapat mengatakan mungkin saja Rasulullah SAW itu melakukan kesalahan.
Karena beliau itu manusia biasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ana basarum mislukum yuha ilayya." Ayatnya jelas bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia biasa. "Qul ana basarum mislukum yuha ilayya." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan Muhammad, aku ini manusia seperti Anda. Seperti kalian. "Qul ana basarum mislukum." Ketika kita ini fokus dengan kalimat ini, kata-kata ini, maka secara spontan otak kita mengatakan boleh jadi Nabi Muhammad SAW bisa melakukan kesalahan. Ya, karena manusia biasa, Pak. Lalu dia menggunakan dalil. Dalilnya apa? Bukankah baginda Rasulullah SAW satu ketika pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala? Gara-gara apa? Gara-gara ada orang buta datang kepada baginda Rasulullah SAW dan muka Rasulullah SAW itu berubah. Nampak tidak senang dan berpaling. Maka turun ayatnya itu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia itu bermuka masam ketika datang kepadanya orang yang buta. Itu asbabun nuzulnya kan ketika baginda Rasulullah SAW itu sedang apa? Sedang berbincang dengan para tokoh-tokoh Quraisy. Ya, Rasulullah SAW itu mengharap ini tokoh-tokoh ini masuk Islam. Karena kalau tokoh-tokoh ini masuk Islam, maka banyak pengaruhnya. Rasulullah SAW terlalu semangat menghadapi mereka semua. Datang Umi Maktum yang biasa belajar kepada baginda Rasulullah SAW. Ya biasanya dia ini orangnya buta, nggak tahu kalau Rasulullah SAW itu sedang diskusi, sedang menghadapi para tokoh-tokoh Quraisy. Nggak tahu, Pak, orangnya buta. Dia datang kepada baginda Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, alimni ma'allamakallah." Ya, Ibnu Maktum datang biasanya begitu. "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku apa yang Allah telah ajarkan kepadamu." Alimni ma'allamakallah. Ajarkan kepadaku apa yang Allah telah ajarkan kepadamu. Wajah Rasulullah ketika itu nampak tidak senang. Dan Rasulullah berpaling itu. Maka turun ayatnya itu, "Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma." Orang yang punya pandangan bahwasanya Rasulullah SAW mungkin melakukan kesalahan. Ini loh buktinya. Ayatnya turun ini sebagai teguran kepada baginda Rasulullah SAW. Ditegur itu berarti salah. Ya, orang kalau ditegur itu berarti salah. Ini Rasulullah SAW itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kesalahan beliau. Ini pandangan yang pertama, Pak. Karena fokus perhatiannya kepada apa? Kalimat ana basyarum mislukum. Saya ini manusia seperti kalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tetapi ada pandangan yang kedua yang fokus perhatiannya kepada kalimat yuha ilayya. Saya ini dapat wahyu. Ya, yuha ilayya. Maka ketika orang itu fokus kepada kalimat yang kedua ini, otaknya mengatakan nggak mungkin Rasulullah melakukan kesalahan. Ya, seorang nabi nggak mungkin melakukan kesalahan. Maka dibela mati-matian, Pak. Dibela mati-matian itu. Sampai kan banyak tafsir-tafsir mengatakan enggak, ayat ini tidak menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu bersalah. Maka Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan dhamir huwa. Kan ayatnya gini, abasa wa tawalla. Dia itu bermuka masam. Wa tawalla, dan dia itu berpaling. Kenapa mengungkapkan Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kalimat dia? Kenapa tidak mengungkapkan kalimat kamu? Abasta wa tawallaita. Kamu bermuka masam dan kamu berpaling. Ini menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala
itu tidak marah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan ayat ini menurut beberapa ulama itu menunjukkan kepada apa? Surah ini menunjukkan tetap kemuliaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan memberikan analogi semacam ini, Pak. Kalau kita punya anak yang masih sekolah, ya, lalu kita wajibkan anak kita, nak, kamu harus baca Al-Quran, nak, 1 lembar ya, setiap hari. Ya, kalau kita orang sebagai orang tua memberikan kewajiban kepada anak kita, nak, kamu harus baca Al-Quran ya, setiap hari itu 1 lembar, pagi 1 lembar, sore pas 1 lembar. Tapi anak kita semakin semangat, Pak. Bacanya tidak hanya 1 lembar, dia baca 2 lembar, 3 lembar. Apakah ini salah anak kita, Pak? Sama seperti baginda Rasulullah SAW itu nggak punya kewajiban untuk membersihkan para tokoh-tokoh Quraisy ini. Tapi Rasulullah SAW terlalu semangat. Maka ayatnya itu abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ya. Wa amma man ja'aka yas'a fa huwa yakhsha fa anta anhu talahha. Lanjutannya begitu ceritanya, Pak. Jadi tugas Rasulullah SAW itu cuma menyampaikan, kamu itu nggak usah terlalu semangat. Urusan hidayah itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini loh, ada orang buta datang kepadamu, mau belajar. Ini dialog yang terjadi ini juga surat Abasa wa Tawalla. Itu juga mengingatkan kepada kita bahwasanya majelis-majelis keilmuan itu harus lebih diprioritaskan daripada kegiatan-kegiatan yang lain, Pak. Ya, ini kan urusan keduniaan itu. Ini saya paling takut, Pak. Apalagi kalau ada takmir masjid, Pak, jadwal sampean isi kajian ini. Nah, itu saya paling khawatir itu. Ya, jangan-jangan disibukkan dengan urusan dunia, Pak. Jangan-jangan disibukkan dengan urusan dunia. Maka kalau kita tidak ada uzur syar'i, ya, untuk kajian-kajian yang semacam ini harus lebih diprioritaskan, Pak. Harus lebih diprioritaskan. Majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis keilmuan sebagai apa? Sebagai amanah keilmuan. Kamu punya ilmu loh. Kamu punya ilmu tuh, nggak boleh sendiri. Ya, saya juga pernah sampaikan itu di dalam majelis ini juga kalau nggak salah itu. Bagaimana tanggung jawab orang yang punya ilmu? Watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita kepada kita, bacakan kepada mereka tentang orang yang kami kasih ilmu, kemudian dia itu disibukkan dengan urusan dunia. Fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Lalu diikuti oleh setan. Ini yang paling kita khawatirkan, Pak. Kalau kita punya ilmu kemudian disibukkan dengan urusan dunia, nggak mau ngajar, nggak mau ini, nggak mau ini, nggak mau ini, Pak. Banyak ternyata. Saya punya beberapa kawan itu disibukkan dengan urusan dunia. Ketika Zainal Maddi, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Lombok ya, Tuan Guru Bajang, itu kawan sekelas dulu di Mesir, kawan sekelas dengan saya. Ketika beliau itu masih di DPR pusat, dia telepon saya, kayak di Surabaya, dia telepon Zoom datang ke sini. Waktu itu beliau itu ada di Novita Hotel. Saya datangi, lalu dia nanya, kegiatannya apa tiap hari ini? Ngajar. Waktu itu saya ngajar di Umar bin Khattab. Dan Guru Bajang itu peluk saya, Pak. Peluk saya, kenapa kok pakai peluk segala? Saya bilang gitu. Kata beliau, saya ini senang kalau ada kawan-kawan tamatan Mesir, itu mereka itu ngajar. Kalau mereka itu ngajar, saya senang sekali, kata beliau. Saya nggak suka dengan kawan-kawan yang sibuk dengan urusan travel dan urusan ini, urusan. Beliau mengatakan begitu. Waktu itu saya belum pegang travel, Pak. Waktu itu saya belum pegang travel. Ya, tapi dikatakan begitu. Selang beberapa ini setelah kejadian begitu, dia pulang ke Bawean.
Saya juga yang mendampingi beliau. Alhamdulillah beliau nggak tanya kegiatannya apa sekarang. Kalau kegiatannya travel itu saya malu, Pak. Ya. Jadi beliau itu sangat senang kalau kawan-kawan itu disibukkan dengan urusan ngajar, Pak. Nah, 3 tahun ini saya pegang Alibro, pondok pesantren Alibro. Alhamdulillah, kalau ditanya orang masih punya ada jawaban. Ustaz, kegiatannya apa sekarang? Ngajar, gitu. Jadi ada kebanggaan tersendiri kalau ngajar itu, Pak. Tapi kalau dalam membanggakan diri dalam urusan dunia, malu gitu, Pak. Oh, apa kegiatannya harian sekarang ini? Oh, ekspor impor, malu, Pak. Terlalu banyak orang yang ini. Apa kegiatannya sekarang? Oh, travel begini, malu, Pak, ini, Pak. Tapi kalau ngajar, alhamdulillah. Ya. Jadi aktivitas yang semacam itu mesti diprioritaskan. Saya dulu kalau sama Pak Haji Mulkan, kalau sering kali di kontainer, Pak Haji Mulkan yang tegur, Ustaz, tinggal aja nih Ustaz. Ini kegiatan semacam ini ditinggal aja ini. Ganti yang lain, sampai cukup ngajar aja. Ya, sering kali diingatkan oleh Pak Haji Mulkan dulu itu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi demikian, kalau orang itu fokusnya kepada kalimat ba'ana basyarun mislukum, saya ini manusia seperti kalian, mungkin Rasulullah melakukan salah. Tapi kalau perhatian kita kepada kalimat yuha ilayya, saya ini mendapatkan wahyu, maka kita akan bela mati-matian. Ini tergantung bagaimana tentang keimanan kita. Ya. Semakin kuat orang itu memiliki keimanan, semakin fokus kepada kalimat yuha ilayya. Semakin lemah keimanan seseorang, maka semakin fokus kepada apa? Kalimat ana basyarum mislukum. Aku manusia seperti kalian. Maka para orientalis itu fokusnya ke mana? Ke kalimat basyarum mislukum. Saya ini manusia biasa loh. Maka yang dicari para mereka itu belajar tentang Islam. Untuk apa? Untuk mencari kelemahan. Ya, dicari Rasulullah, kenapa kok kawin sama Aisyah umurnya sekian, ini maniak set. Kenapa Rasulullah kok begini. Wah, dicari pokoknya kelemahan-kelemahan semua itu. Menurut mereka lemah, Pak. Ya, karena fokusnya apa? Ana basyarun mislukum. Bapak Ibu yang rahmat Allah, kita kalau ada suara-suara miring tentang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka fokus perhatian kita harus kalimat yuha ilai. Dia itu dapat wahyu loh, nggak mungkin salah loh. Ya, yuha ilayya. Maka beberapa ulama tentang hal-hal yang sebagian orang punya pandangan Rasulullah melakukan kesalahan itu dibela mati-matian. Termasuk ketika Ibunda Aisyah cemburu, ya. Termasuk ketika Ibunda Aisyah cemburu, Rasulullah SAW mengatakan, nah mulai sekarang saya nggak akan minum madu lah. Saya nggak mau minum madu karena ada ungkapan, lagi minum madu di tempat lain ya. Ini istri Rasulullah juga manusia biasa, Pak. Ya, terkadang ada huru hara di kehidupan keluarga baginda Rasulullah SAW yang dikenal dengan hadisul ifki itu. Ya, kalau kita memahami kejadian semacam itu, bagaimana ruwetnya rumah tangganya, Pak. Ya, sampai-sampai Abu Bakar Siddiq itu marah betul kepada Ibunda Aisyah karena hadisul ifki, berita isu-isu kebohongan itu yang dilontarkan oleh orang-orang munafik dalam keluarga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu juga dibela mati-matikan oleh para ulama. Enggak, Rasulullah itu enggak salah, karena itu belum ada hukum yang menginiin. Ya, sampai-sampai memberikan ilustrasi semacam ini. Ya, kalau orang ada merokok di masjid, kira-kira salah nggak, Pak? Salah ketika ada keterangan dilarang merokok di masjid.
Ya, tidak ada larangan semacam itu. Dulu itu merokok, salah Pak. Itu budaya merokok itu ketika di kalangan orang-orang merokok asik-asik saja itu Pak. Tapi di hadapan orang yang tidak pernah merokok, ada di masjid, kok nggak sopan ya. Ya analoginya begitu. Sebelum ada hukumnya tidak ada. Ya Rasulullah itu tidak mengatakan itu. Saya nggak mau minum madu di tempat lain. Karena mengikuti ungkapan daripada istrinya. Ya. Kemudian turun ayatnya itu. Kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah telah halalkan kepadamu? Ini juga bukan teguran menurut beberapa ulama. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali kita kepada mana namanya? Kepada kitab ini Arba'in An-Nawawiyah. Istighfar dalam Al-Qur'an Karim itu fataratan yu'maru bihi. Terkadang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita beristighfar. Dalam beberapa ayat, fastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Ya. Wa taratan yamdahu ahlahu. Terkadang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim itu memuji orang-orang yang suka beristighfar. Kalau pertama tadi diperintahkan untuk istighfar, yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala memuji wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang suka beristighfar di waktu-waktu sahur. Walladzina idza fa'alu fakhishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Yaitu orang-orang ketika terjatuh kepada perbuatan maksiat, ia ingat Allah Subhanahu wa taala lalu minta ampun. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang juga wa taratan yatarattab alaihil maghfirah. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang orang yang suka beristighfar. Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan balasan yang besar. Wa may ya'mal su'an aw yudlima nafsahu thumma astaghfirullah yajidillaha ghafurur rahima. Orang-orang yang melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri, yaitu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian minta ampun, Allah akan memberikan ampunan. Allah akan dapat Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Qur'anul Karim itu seringkali juga bergandeng antara perintah istighfar dengan perintah taubat. Ya, at-taubah wal istighfar. Katsiran ma yuqrinu bainal istighfar wat taubah. Dalam Al-Qur'an itu seringkali bergandeng antara perintah istighfar dengan perintah taubat. Oke. Di antaranya ayat yang berbunyi wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, dalam surat Hud itu. Ya. Ini bergandeng Pak, perintah untuk istighfar juga perintah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayakunul istighfar hinaidin ibaratun an talabil maghfirah. Jadi kalau ada gandeng semacam itu, ada perintah bagaimana kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara pengertian taubah ibaratun anil iqla anil dzunub bil qulubi wal jawari. Kalau ada perintah wa tubu ilaihi, artinya berhenti sudah kamu. Jangan lakukan kesalahan lagi. Ya. Berhenti dari perbuatan itu. Al-iqla anil dzunub bil qulubi wal jawari. Kalau sekedar perintahnya istighfar, ada perintah untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ada kalimat wa tubu ilaihi, artinya apa? Kamu berhenti dari perbuatan itu. Ya, al-iqla anil dzunub bil qulub. Wa taratan yufarridul istighfar wa yatarattab alaihi al-maghfirah. Terkadang di dalam Al-Qur'an juga tuh perintahnya hanya istighfar saja. Hanya istighfar saja, tidak ada kalimat wa tubu ilaihi.
Fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Bapak Ibu yang rahmat Allah. Ini kalau kita perhatikan di dalam surat, di akhir surat Al-Muzammil, itu ada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita sudah melakukan itu semua, ya, termasuk itu bacaan Al-Qur'an juga kan. Itu nggak punya alasan kita itu untuk tidak baca Al-Qur'anul Karim. Dalam surat Al-Muzammil ayat terakhir itu, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca yang mudah daripada Al-Qur'anul Karim. Ya. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Lanjutannya itu mengatakan begitu. Allah itu tahu ada di antara kalian itu yang sakit. Ada juga yang disibukkan dengan urusan bisnisnya. Ya. Ada juga orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi perintahnya tetap, Pak. Faqra'u ma tayassara minhu. Baca yang mudah dari Al-Qur'anul Karim itu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan yang terakhir, fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Di ujungnya itu Allah perintahkan kita istighfar juga, Pak. Ya, istighfar juga. Kenapa? Boleh jadi apa yang kita lakukan ini belum sempurna, Pak. Termasuk ketika kita itu melaksanakan sholat, walaupun sholat berjamaah, Pak, ya, zikir pertama apa? Istighfar kan? Padahal di luar ini, sekarang ini masih banyak, Pak, orang yang masih tidur, Pak. Masih banyak yang masih tidur. Bahkan masih banyak juga orang-orang yang bermaksiat yang sekarang detik ini juga masih banyak orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa kita yang sholat, yang berjamaah, yang ini di masjid, masih di zikir pertama kita adalah istighfar? Karena boleh jadi sholat kita tidak sempurna. Apalagi kalau kita mengacu kepada hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan terkadang sholat seseorang itu hanya diterima 80%, ada yang 70%, ada yang 60%. Maka kita tutup dengan istighfar. Zikir pertama kita adalah istighfar. Kita tidak ucapkan alhamdulillah. Ya, kita habis sholat, ya, alhamdulillah saya sudah sholat, ya. Tetangga saya masih tidur sekarang. Tidak katakan demikian, tapi istighfar, Pak. Astagfirullah. Iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Al-istighfar wal israr. Ya. Al-istighfar wal israr. Banyak ayat-ayat Al-Qur'anul Karim itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita untuk mengampuni dosa dan kesalahan kita. Ya. Tetapi apa? Innan nususul istighfar mutlaqah. Nas-nas yang berkaitan dengan perintah istighfar itu mutlak, bebas. Tetapi ini terikat, Pak. Janji Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni seseorang itu, ya, ketika dia itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ini terikat. Kullaha tuqayyidu bima fi dzikri fi ayati Ali Imran min adamil israr. Perintah-perintah Allah dan janji-janji Allah untuk mengampuni orang yang beristighfar itu, ini semuanya terikat dengan surah Ali Imran, ya. Tidak adanya min adamil israr. Al-israr itu apa? Udah tahu itu salah, tapi terus dilakukan. Itu namanya israr. Namanya israr. Sampai ini maksiat, tapi dilakukan terus. Ini namanya israr. Ya, min adamil israr. Maka ayatnya tadi apa? Ayatnya walladzina idza fa'alu fakhishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru. Nah, di sini nih. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Maka ayat perintah-perintah Allah, janji-janji Allah untuk mengampuni orang yang beristighfar, ini terikat dengan surah Ali Imran ayat 135 ini. Selama orang itu tidak israr.
Maka ungkapan baginda Rasulullah SAW mengatakan apa? La saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Kata baginda Rasulullah SAW, gak ada yang namanya dosa kecil kalau itu seringkali dilakukan. Dan tidak ada namanya dosa besar kalau diiringi dengan istighfar. La saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Maka ini jadi pepatah kita juga, Pak. Ya, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Ya, nggak ada yang namanya dosa kecil kalau kita seringkali dilakukan terus dilakukan. Ya lama-lama jadi bukit, Pak. Ya. Maka semuanya ini terikat dengan apa namanya? Dengan adamul israr. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira pembahasan kita pagi hari ini cukup sekian. Ini pembahasannya masih panjang, ya. Hadis ke-42 ini sangat panjang pembahasannya, dan kita akan bahas pertemuan akan datang tentang bagaimana orang yang istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ulang-ulang terus perkara ini. Ya, ada ungkapan di kita itu apa? Taubatnya orang yang taubat sambal, ya Pak. Udah tahu pedesnya, tapi pingin terus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikianlah barangkali kajian kita pagi hari ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini menjadi catatan amal kebajikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.